Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih-solihah? Sudah lama ya Ustazah tidak menyapa. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan kita bertemu lagi untuk belajar seni budaya dan prakarya. Sekarang kita sudah memasuki tema 7, subtema 1, yaitu tentang kebersamaan. Nah, hari ini kita akan belajar di KD 3.2 mengenal pola irama sederhana dalam lagu anak-anak. Kita akan belajar mengenai keras lemah bunyi dan panjang pendek bunyi. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menyanyikan lagu berbirama 2. Yang kedua, siswa dapat memainkan musik ritmis berbirama 2. Yang ketiga, siswa dapat menentukan kuat dan lemah bunyi atau keras dan lemahnya bunyi. Ya, sudah siap ya belajar? Sebelum kita masuk ke mengidentifikasi keras dan lemahnya bunyi, kita akan memahami dulu apa itu birama dan apa itu irama. Siapa yang masih ingat birama itu apa? Iya, betul. Birama adalah sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah, hitungan, serta nilai pada setiap ketukan saat bermusik. Nah, bedanya sama irama adalah kalau irama, rangkaian bunyi yang teratur dan berkelanjutan. Nah, itu adalah bedanya keduanya, beda birama dan irama. Nah, sekarang kita akan masuki mengidentifikasi keras dan lemahnya bunyi. Benda yang dipukul atau ditepuk akan menghasilkan bunyi. Nah, bunyi yang dihasilkan itu ada 4 macam. Ada bunyi kuat, ada bunyi lemah, ada bunyi panjang, dan ada bunyi pendek. Kita akan membahas yang bunyi kuat dulu. Bunyi kuat itu apa? Bunyi yang terdengar keras. Contohnya apa? Bunyi ketukan pada meja. Meja yang diketuk berbunyi tok tok. Kalau dipukul pakai benda itu akan keras sekali. Nah, yang kedua, bunyi kentongan yang dipukul berbunyi tong tong ya. Satu RT kedengaran semuanya ya. Nah, selanjutnya yaitu bunyi gendang yang dipukul. Nah, itu biasanya buat mengiringi musik kalau ada acara. Itu akan terdengar keras. Bunyi lemah adalah bunyi yang terdengar pelan atau lemah. Misalnya apa saja? Iya, suara ketukan pada gelas. Gelas yang diketuk berbunyi ting ting, kecil ya, lemah ya suaranya ya. Yang kedua, suara tepuk tangan. Tangan yang ditepuk berbunyi lemah ya, suaranya tidak keras, tidak sampai jauh kedengarannya. Yang selanjutnya, suara tongkat kayu yang dipukul. Tongkat kayu yang dipukulkan berbunyi tek tek. Ya, itu juga lemah. Selanjutnya, suara menepuk paha pelan. Ayo sekarang dipraktekkan di rumah. Tepuk pahanya pelan. Ya, nggak kedengeran kan? Iya, cuma pelan atau lemah. Nah, itu bedanya bunyi keras dan bunyi lemah. Sekarang kita akan belajar mengenai pola ketukan birama. Nah, di sini dicontohkan dikasih kode 12 atau KL. KL itu apa? Kuat, lemah ya. Nih, keterangannya di bawahnya. K bunyi kuat, L bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Ya, contohnya seperti ini. Bunyi satu itu apa? Memukul meja. Ya, keras ya. Nah, sedangkan bunyi dua yaitu tepuk tangan. Tepukan tangan itu hanya berbunyi agak lemah. Nah, selanjutnya kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Nah, kalian bisa mempraktekkan menyanyikan lagu dengan diiringi irama tersebut. Boleh memukul meja sambil dengan
tepuk tangan ya. Jadi bergantian. Itu bisa digabungkan, bisa untuk mengiringi lagu. Nah, bisa juga dengan misalnya dengan apa? Kentongan dan tongkat kayu. Kalau di rumah ada kentongan, boleh mempraktekannya dengan itu ya. Kalau bunyi kentongan gimana? Tong tong. Kalau bunyi tongkat kayu gimana? Tek tek. Nah, itu boleh. Boleh yang atas, boleh yang bawah kalian mengiringinya. Sekarang perhatikan lirik lagu di bawah ini. Di atas sendiri ada judul ya. Nah, di bawah judul ada do sama dengan C atau 2/4. Nah, ini artinya biramanya 2/4, yaitu satu ruas terdiri dari 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2 saja. Ya. Nah, sekarang coba kamu menyanyikan lagu Cicak-Cicak dengan iringan bunyi kuat dan lemah. Beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya, irama kentongan dan tongkat kayu yang dipukulkan. Nah, kalian bisa menyanyikannya diiringi dari beberapa birama 2 ini ya. Nah, yuk ikut menyanyikannya. Boleh diiringi dengan nada kuat dan lemah tadi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Nah, sekarang kita akan membandingkan bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang itu biasanya ada di jam beker. Karena apa? Berbunyinya sangat panjang. Atau kalau itu biasanya apa? Bel mobil itu kan kalau di klakson kan panjang. Nah, bunyi pendek itu biasanya kentongan. Setelah kita tadi menyanyikan lagu Cicak-Cicak, sekarang kita akan kembali lagi menyanyikan lagu Ayamku. Nah, di sini juga terdapat birama 2/4 yang artinya jika dinyanyikan 2 ketukan. Nah, sekarang kita akan belajar panjang dan pendek nada lagi ya. Jika ada nada yang berdiri sendiri, maka nada itu dinyanyikan 1 ketukan. Dan jika nada itu dinyanyikan 1 ketukan, maka syair nada itu pendek. Jika nada itu ada tanda titik di belakangnya, maka dinyanyikan 2 ketukan. Jika nada dinyanyikan 2 ketukan, maka syair nada itu panjang. Seperti contohnya yang di garis bawah merah ini ya, ini itu ada dinyanyikan 2 ketukan. Karena apa? Karena di belakang nada ada tanda titik. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya, kok, 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 mencari makan. Nah, alhamdulillah selesai sudah kita pembelajaran hari ini ya. Kita sudah belajar panjang dan pendek nada sama kuat dan lemahnya nada. Perhatikan setiap materi ada dalam video yang ustazah kirimkan setiap hari. Jadi kalau kalian bingung, kalau kalian belum paham bisa memutar ulang video tersebut ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.